Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa an'amana bi ni'matil islam wa an'amana bi ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa ma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, hamba Allah yang senantiasa merindukan surganya, semoga Allah pertemukan kembali kita di surganya kelak, dan Allah jadikan sisa dari usia kita dalam ketaatan kepadanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya di pagi hari ini Allah masih meringankan langkah kaki kita, hati kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar, menambah pemahaman kita, menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita kepada agama yang kita anut ini, dan berupaya untuk melaksanakan, mengaplikasikan agama Islam ini, agama yang bukan hanya tertulis secara teoritis, tetapi memang menjadi satu tuntunan bagi kehidupan manusia. Bagaimana mereka berperilaku sehingga akhir dari kehidupan kita dalam kebaikan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada contoh teladan manusia, contoh teladan yang memang tidak ada lagi contoh bagi kita untuk berperilaku seperti apa sehari-harinya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari urusan di rumah sampai urusan di kantor, itu diberikan contoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat juga kita sampaikan beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah pada kita para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insyaallah 45 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang satu hadis yang dulu pernah saya sampaikan. Kita coba perdalam kembali hadis ini. Harapannya hari ini ada satu kekuatan semangat kita untuk melaksanakan sedikit saja dari ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lebih kurang 1400 tahun ajaran ini, dan luar biasa sampai kepada kita dan terjaga. Tidak ada satupun ayat yang bisa diselewengkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjaga. Kenapa kita belum yakin juga kepada kebenaran Islam? Yang kita lakukan hanya dalam tataran ibadah
ibadah mahdoh, ibadah rutin. Jadi ketika ditanya Islam itu ya salat, zakat, puasa, haji, selesai. Padahal yang namanya Islam itu adalah sebuah tatanan kehidupan, Bu. Mengatur semuanya. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia. Mulai interaksi dengan keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, antara orang tua dengan anak, antara tetangga, interaksi dalam berjual beli, bahkan sampai interaksi pada peperangan saja itu diatur oleh Islam. Sedemikian hebatnya. Makanya ketika kita menata dan menjadikan Islam itu sebagai bagian dari kehidupan kita, kita akan merasakan, oh ternyata benar. Ya, kita bisa menjalankan nilai-nilai saya sebagai seorang manusia dengan sebaik-baiknya. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan ada sekian ratus istri yang menuntut cerai. Ada berapa, Pak Haji? 204 kalau di berita. 204 istri menuntut cerai kepada suaminya karena suaminya sibuk judi online. Itu baru yang ketahuan. Bahkan ironisnya ini para pelajar itu sekian banyak, sekian ribu terlibat judi online. Belum guru-guru itu sekian ratus ribu terlibat judi online. Nah, kita tanya nih sama ketua masjid, kebetulan ketua masjidnya kepala sekolah nih. Nah, sudah dikasih tahu atau belum? Kenapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita ngikutin berita itu satu hari nggak cukup, nggak habis ya. Saking banyaknya berita terus. Nah, pagi ini kita coba, saya bukan mau bahas judi online, ya. Udah tahu lah kalau Pak Asep itu seperti apa caranya ya. Nggak usah dicoba-coba ya, Bapak Ibu, anak remaja. Jangan sekali-sekali kita melakukan sesuatu karena pengen coba-coba. Dokter atau siapapun pengen coba-coba, narkoba nggak boleh, dicoba dulu. Itu salah. Sudah tahu ya sudah, nggak perlu lagi. Nah, yakin? Nah, alhamdulillah. Kalau misalnya dokter ahli kebidanan, kan nggak mesti dia harus hamil dulu kan? Lah kalau dokternya laki-laki, nggak mungkin dia hamil. Dokter ahli jantung, nggak mesti dia harus sakit jantung dulu. Karena kita bisa belajar dari informasi dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Termasuk apa yang menjadi kehidupan yang anak-anak mayoritas masyarakat terpapar karena itu. Ya, mulai dari media sosial sampai yang sekarang lebih mengerikan, termasuk salah seorang teman saya itu sekarang terjebak dengan judi online. Dia harus membayar, Masya Allah, itu bayar bunganya saja udah kepayahan dia. Kalau enggak ya dia terjerat itu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau orang sudah terjerat judi online, itu harus ditutup dulu. Ya, ditutup dulu, dibayar lunas, baru dia terbebas. Tapi siapa yang mau nutup? Kita enak-enakan melakukan itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Di salah satu hadis yang pernah saya sampaikan, ada 7 golongan
yang akan mendapatkan fasilitas, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada perlindungan, pertolongan dari Allah. Seorang ayah nggak akan ditolong oleh anaknya dan istrinya. Seorang gubernur atau seorang presiden atau seorang jenderal yang punya sekian peleton, sekian kompi pasukan, bisa minta tolong? Sudah tidak bisa. Di hari yang tidak ada, semua makhluk bisa saling menolong, kecuali pertolongan dari Allah. Kapan? Hari kiamat. Hari di mana ditimbang seluruh amal perbuatan kita. Hadis tersebut berbunyi, sab'atun yuzillihumullahu fi zilli yauma la dhilla illa zillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, pertolongan, privilege istilahnya, VVIP, ya, karpet merah. Mungkin Bapak Ibu sempat lihat video ada seorang jamaah haji Indonesia yang membayar hajinya 3,7 M. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, orang dia punya duit. Jangan dimarah-marahin, mubazir banget. Kenapa nggak dibagiin saya? Ngeberangkatin seluruh jamaah Darul Rahman itu bisa. Boleh, karena dia memang punya uang, karena dia berusaha, seorang pengusaha besar. Itu yang namanya fasilitasnya, ruangannya saja, ruang tamunya sebesar ini. Kebayang, dari jendelanya itu langsung bisa dilihat Ka'bah. Bisa lihat orang sedang tawaf. Itu baru ruang tamunya sebesar ini nih. Ruang tamunya. Kemudian belum ruangnya. Berapa ruangan, ya. Bahkan toiletnya ada kamar khusus untuk pembantu juga. Pembantunya ada kamarnya khusus. Itu mah kecil buat orang itu karena dia punya uang. Dia mendapatkan fasilitas kenikmatan kehidupan dunia. Sama seperti sekarang kita mendapatkan fasilitas ini nikmat banget ya. Duduk di masjid sambil terantuk-antuk gitu kan. Suaranya Pak Ustadz kok lama-lama merdu ya, lama-lama hilang. Itu kenikmatan Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang lebih besar lagi, di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Kemana lagi saya meminta? Di yaumul hisab nanti. Nah, 7 golongan ini, yang pertama disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah imamun adilun. Nah, ini yang akan kita bahas. Pemimpin yang adil. Baru yang berikutnya, ya. Baru yang berikutnya, ar-rajulu nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang laki-laki yang kehidupannya, aktivitasnya semua dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya asyabun qalbuhu mu'allaku bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya lengket, terikat dengan masjid, dan seterusnya. Ini dari nomor 2 sampai nomor 7 itu bicara ibadah. Tapi kenapa baginda Rasulullah SAW menempatkan imam yang adil, pemimpin yang adil di poin pertama? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan membahas tentang kriteria pemimpin, tapi saya mencoba merefleksikan yang disebut dengan pemimpin adalah orang yang diberikan tanggung jawab.
Tanggung jawab memimpin dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Nah, jadi kita konteksnya ke diri kita. Bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah pemimpin buat diri kita. Ya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang kita pimpin. Saya belum nikah tuh, kata tetangga saya. Ada tetangga saya, ya. Saya nggak mau nyebut, nggak enak, ya. Padahal duit udah cukup ya Bapak Ibu, ilmunya sudah luas, ya. Udah nggak ada kurangnya lagi. Yang mau jadi nganterin pengantin udah ada, para sesepuh udah siap ini, dari ujung sampai ujung udah siap. Tangannya dong mana sih? Pokoknya ganteng banget dah. Nggak berani. Nah ini bukan saya ngomong loh Pak. Nah kita lihat aja insya Allah bulan depan ya. Itu tetangganya nggak datang kemari. Saya kan belum menikah, saya nggak bertanggung jawab dong kepada istri dan anak saya. Bukan, dimulai dari apa? Seluruh anggota tubuh kita. Bahwa kita adalah, saya pernah bahas waktu itu, hati kita adalah raja yang memimpin, mengendalikan mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Ini yang memerintah adalah diri kita, hati kita sebagai raja. Kenapa hati ini harus diperbaiki dulu Bapak Ibu? Karena kalau hatinya sehat, maka seluruh tampilannya akan sehat. Tapi ketika rajanya sakit, sakit semuanya. Kalau dalam sebuah kerajaan, ya, dalam sebuah kerajaan ada raja, ada perdana menteri, sampai ada mungkin prajurit. Kalau prajuritnya sakit, dia bisa digantikan. Yang jaga gerbang sakit, oh ya aplusan. Kalau Pak Menterinya sakit, oh ya masih nggak masalah. Kalau rajanya sakit, itu heboh. Bapak Ibu, kalau tangan kita sakit, apa? Paling kita nggak bisa melakukan aktivitas apa yang hubungannya dengan tangan. Kalau mulut kita sakit karena sariawan atau sakit gigi, paling banter, itu nggak bisa ngomong, makan kagak enak. Sudah, dia selesai. Dia tidak bisa memerintah. Mulut sakit nggak bisa memerintah untuk melakukan, tangan agar melakukan segala sesuatu. Mata sakit, ya udah ditutup. Ya, dia tidak bisa memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi kalau rajanya sakit, hati ini sakit, maka dia akan memerintah dengan tidak terkontrol. Dia akan memerintahkan mata melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia akan memerintahkan telinga, mulut, tangan, kaki, dan seterusnya untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang pertama di sini kita lihat kenapa imam yang adil, pemimpin yang adil adalah yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, Bu. Apa yang diberikan oleh Allah kita jaga. Bahwa sebagai kepala rumah tangga itu bukan hanya urusannya kebutuhan biologis. Kawin selesai. Bahkan kalau kita buka itu di YouTube, ada, saya sempat nggak sengaja itu namanya YouTube, kita buka kan, itu ada orang yang menikah sampai puluhan kali. Hanya untuk kebutuhan itu, dia tidak melihat bahwa semuanya akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Maka ketika kita memahami, oh ya, saya dikasih kaki oleh Allah, maka saya ketika kaki ini tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dipergunakan dengan baik, maka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Isra
Ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jelas sekali kalimatnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Ikut-ikutan. Ya, termasuk yang sering saya sampaikan ya Bapak Ibu, saking semangatnya dapat video, dapat apa, oh bagus, langsung share. Kita nggak tahu, nggak kenal juga dengan orang ini, pokoknya isinya bagus nih. Nggak tahu ini dia yang dia sampaikan hadisnya ada apa enggak. Share, ternyata tidak ada hadisnya. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, fuad itu hati yang memerintahkan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika seseorang itu memahami amanat yang diberikan kepadanya, dia akan berpikir 1000 kali melihat ini adalah amanat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya bacakan hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Bukhari, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang penguasa, seorang pejabat, seorang pemimpin yang memimpin manusia, memimpin masyarakat, maka dia akan diminta terhadap apa yang dia pimpin. Mulai dari presiden, dia akan diminta pertanggungjawaban kalau rakyatnya itu semuanya akan kalau setiap akan bermasalah. Jangan dianggap bahwa saya sebagai presiden saya dapat fasilitas enak. Bukan Bapak Ibu, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Seorang menteri, gubernur, sampai RT sekalipun itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan kita merasa RT jabatan bergengsi. Apalagi kalau di desa. Kalau di desa apa? Kepala desa, kepala dusun itu bergengsi. Itu akan diminta pertanggungjawaban Bapak Ibu. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang kepala rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Kepala rumah tangga, tanggung jawabnya siapa Bapak Ibu? Istri, anak. Kalau dia punya pembantu, itu akan ditanya. Sudahkah istrinya diajarkan nilai-nilai Islam? Sudahkah anaknya diajarkan dan seterusnya? Jadi bukan sebuah kebanggaan kita punya anak banyak. Bukan sebuah kebanggaan kita punya anak. Waduh, anak saya sudah sekolah di sini. Betul, itu sebuah kebanggaan keluarga. Tapi tetap bagaimana kewajiban kita mengajak keluarga kita senantiasa dalam kebaikan. Pikiran kita sebagai seorang pemimpin itu bagaimana caranya saya ini akan diminta tanggung jawab. Enggak berani macam-macam. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, kisah fenomenal, viral kalau istilah sekarang,
Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai seorang khalifah. Itu sosok Umar itu luar biasa ya Bapak Ibu. Sampai orang tidak tahu bahwa itu dia seorang khalifah. Khalifah itu sekarang ibaratnya presiden. Dia nggak pernah mau dijaga. Pakaiannya yang dipakai itu cuma satu. Itu sudah bolong-bolong. Sudah robek-robek. Kalau malam dia itu kadang nggak bisa keluar. Kenapa? Karena dia harus mencuci pakaiannya. Tapi bukan menjadikan dia tidak beraktivitas. Malam pun dia keluar untuk memastikan apakah rakyatnya ini sudah kenyang atau belum. Masya Allah. Ada nggak kira-kira pemimpin negara seperti itu Bapak Ibu? Pada satu kali ini Umar bin Khattab rutin. Nah, itu di malam yang dingin dia pengen keluar, dilihat oleh seorang pembantunya, Zaid bin Aslam. Wahai khalifah, hendak kemana engkau? Saya mau keliling memastikan seluruh rakyatku tidak ada masalah. Bolehkah aku menemanimu? Boleh. Akhirnya mereka jalan keliling kota Madinah. Sudah sampai akhirnya keluar kota Madinah. Tidak sengaja mereka melihat ada cahaya. Cahaya kecil, wah masih ada rumah di sana. Ayo kita lihat. Mereka berangkat, berjalan menuju rumah itu. Sampai menjelang ke dekat rumah itu mereka mendengar suara tangisan anak-anak kecil. Mereka dekati, mereka intip, mereka dengar ternyata ada seorang wanita dengan 3 anak kecilnya. Si ibu terlihat sedang memasak sesuatu ya di dalam pancinya, dan anak-anaknya menangis karena kelaparan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di tengah padang pasir. Ternyata si ibu bersungut-sungut. Ini Umar Khalifah nanti akan bertanggung jawab terhadap kondisi kami yang tidak punya apa-apa ini. Pokoknya dia sumpah serapah kepada khalifah, padahal khalifahnya ada di situ. Dia tidak tahu. Akhirnya Umar beserta pembantunya masuk. Assalamualaikum. Ya, wahai ibu, disapa, ini gimana, sedang apa? Ya, ini anak-anakku lapar. Ya, kami sudah beberapa hari ini tidak mendapatkan makanan yang layak. Terus apa yang kau lakukan? Itu, sedang masak. Aku sedang memasak air untuk menenangkan anakku. Supaya anakku melihat aku sedang masak. Sebentar ya nak, nunggu mateng. Padahal nggak ada yang dimasak. Menangis Umar saat itu juga. Dia langsung pamit. Menurut sirah itu diceritakan dia kembali berangkat, dia menuju Baitul Mal, dia bawa itu gandum 1 karung, dia bawa perlengkapan semua untuk makan. Dan dia panggul sendiri. Perjalanan bukan dari Darul Rahman ke Balai Rakyat, Bapak Ibu. Berkilo-kilometer. Bukan dari Darul Rahman ke pertigaan apotik. Itu masih dekat. Perjalanan yang lumayan jauh. Dia jalan, dia ambil, dia panggul sendiri. Sampai di tempat ibu itu, dia masak. Dia masak, dia sodorkan kepada si ibu dan anak-anaknya. Sambil dia pesan, ibu, tolong khalifah jangan dimarahi lagi. Mungkin dia tidak tahu. Sepanjang perjalanan ketika dia memanggul gandum itu Umar menangis. Kenapa? Takut nanti dia diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Yauma la zilla illa zillu. Hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Imam seorang pemimpin yang menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Akhirnya khalifah pamit diri dan si ibu bisa tersenyum bersama anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Seperti itu gambaran. Bahkan seorang Umar, kalau kita baca sosok Umar bin Khattab ya, itu pernah tengah malam dia keluar mencari seekor kambing milik Baitul Mal yang terlepas hilang. Gimana Bapak Ibu kira-kira? Ya, ada kambing terlepas. Nih kemarin ketua panitia Idul Kurban dihitung kambingnya ada berapa? 29 ya? Ada 29, pas mau dipotong kok tinggal 28. Ntar gampang lah, ntar gue cari. Seorang Umar itu tidak bisa seperti itu. Itu tengah malam dia cari kambingnya sendiri, Bapak Ibu. Saking takutnya akan diminta pertanggungjawaban. Seperti itu sosok seorang pemimpin. Kenapa baginda Rasulullah SAW menempatkan pemimpin yang adil, salah satu yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sembarangan kita sebagai kepala rumah tangga bangga. Berapa istri lo? 1. Ya hari gini baru 1. Godong 3. Kayak bangga. Bisa 3, bisa 2. Kagak Bapak Ibu, mohon maaf nih, saya kadang-kadang ngejeplak Depoknya keluar. Ya udah dari tahun 77 saya di Depok. Ya, baru pengunjung baru. Dari tahun 77 saya di Depok, Pak Teddy nggak tahu masih di mana gitu ya. Itu bukan sebuah kebanggaan punya istri 2, 3, 4. Mau dibanggain, boleh di dunia jadi kebanggaan. Tapi di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban. Udah bener apa kagak nih istri lo? 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang kita lihat kan, waduh semuanya. Masya Allah takut kita. Jadi bukan sesuatu kalau kita punya mata indah, Bu. Wajah indah. Ini untuk kita banggakan, diminta tanggung jawab nanti. Kenapa? Karena kita adalah pemimpin terhadap yang Allah titipkan ini. Dikasih ganteng kayak tetangga saya sebelah, ini diminta pertanggung jawaban. Amin, alhamdulillah. Dikasih duit banyak kayak yang sebelah sono, itu diminta tanggung jawab. Dipakai kemana itu duit? Dari mana tuh duit? Ya, digunakan untuk apa? Diminta tanggung jawab. Coba saya lanjutkan ini. Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Kepala rumah tangga itu akan diminta pertanggungjawaban. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua yang dia pimpin di rumah. Nah, nih Bu. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitin zaujiha wa walidihi. Dan seorang ibu, seorang wanita, seorang istri menjadi pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Wahya mas'ulatun anhum. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Seorang ibu, dia sebagai pemimpin terhadap rumah suaminya ini. Dia jaga. Jangan dimasukin orang lain yang tidak boleh masuk. Dia sebagai pemimpin buat anak-anak dari suaminya ini, bagaimana dia jaga. Dia menjaga uang yang diberikan oleh suaminya. Semua diminta pertanggungjawaban. Seorang pedagang bagaimana? Dia adalah pemimpin terhadap dagangannya. Dia diminta untuk apa nih? Terhadap apa yang Allah titipkan. Lanjut. Wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang pembantu. Nah, nih Bapak Ibu. Pembantu saja dia adalah pemimpin terhadap harta majikannya.
Dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diamanatkan kepada dia. Nggak bisa nilep segala macam. Ini ada uang nih. Majikannya naruh ada beberapa lembar 5.000, 10.000, ditilep satu juga kagak ketahuan. Betul majikannya kagak tahu, tapi Allah tahu dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya, Bapak Ibu. Kita buat yang masih aktif di kantor, ya, kita nilep nih apa nih, kertas 10 lembar buat di rumah, buat anak belajar gitu. Itu hartanya bukan harta kita, dipakai, digeser, dipindahin ke rumah, diminta pertanggungjawaban, Bu. Ya, Bu. Jadi hati-hati. Harta suami kalau kagak izin itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Ada belanja dikasih sehari 50.000, dibelanjain berapa? Dibelanjain 30.000, ya, sisa 20.000, 5.000 ditilep buat tabung, lumayan, atau 10.000. Bilang sama suaminya, belanja hari ini 40.000, 10.000 dia kumpulin buat nabung, buat perhiasan nanti. Kan buat istrinya juga, betul, tapi salah caranya. Kalau kita bilang, Mas, tadi belanja hari ini 30.000, 10.000 saya simpen ya buat beli perhiasan. Kalau suaminya silakan Dek, silakan Mak, itu halal. Tapi kalau dia nilep terus, Masya Allah. Seorang pembantu saja akan diminta pertanggungjawaban terhadap harta majikannya. Ya, kepala DKM, ketua DKM akan diminta pertanggungjawaban. Ini kalau ada sendal hilang satu, itu ketua DKM itu. Ada tuh yang suka ngumpetin sendal, akhirnya emang begitu, udah bawaan dari lahir udah ngumpetin sendal gitu kan. Orangnya udah kagak ada katanya, Masya Allah. Bapak Ibu, tidak semudah itu kita merasa memiliki sesuatu. Bahkan ilmu yang kita dapatkan saja itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dari sini kita bisa mendapatkan satu gambaran bahwa Allah memberikan amanah segala sesuatu bukan tanpa ada pertanggungjawaban. Tidak mudah kita untuk bagaimana mendapatkan sesuatu tapi kita tidak menjaganya. Ya, kita dikasih amanah, dikasih badan. Ini badan ini amanah dan kita adalah mas'ulun an ra'iyati, dan kita adalah bertanggung jawab terhadap yang Allah kasih ini. Maka mulai hari ini mikir kalau mau pakai tangan, mau mukul orang, mikir kalau mau pakai mata, kenapa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mikir kalau mau ngomong akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikir kalau misalnya mau jadi anggota dewan, mau ngajuin jadi kepala desa, mau jadi lurah, itu akan menjadi bumerang, Bu, Pak. Yang pemimpin-pemimpin ini belakangan nanti. Belakangan yang lainnya maju duluan. Akan ditanya, sudahkah kalau dia seorang lurah, sudahkah semuanya mendapatkan sesuatu yang baik? Makanya kita bisa lihat baginda Rasulullah SAW saja ketika
Di masa akhir dari kehidupannya dia sama sekali tidak memiliki harta. Ya. Hanya satu baju besi, tikar. Kebayang Bapak Ibu, seorang kepala negara tidak tidur di atas karpet empuk ini. Dia tidur di atas tikar dan kalau itu tidur, ini pipinya berbekas. Saking menjaganya, jangan sampai nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi sebuah evaluasi bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa baginda Rasulullah SAW menyampaikan di hadis di awal tadi bahwa pemimpin yang adil ini akan mendapatkan fasilitas VIP, bahkan VVIP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menjaga segala sesuatu yang dia pimpin. Kepala rumah, mulai dari diri kita, mulai kita jaga. Jangan sembarangan menggunakan mulut, mikir kalau mau ngomong, mata, telinga, tangan, kaki. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, dia adalah pemimpin buat rumah suaminya dan anak-anaknya. Sebagai seorang guru akan ditanya siapa saja muridnya, bagaimana perlakuannya. Sebagai RT dia akan ditanya, sudah benar nggak warganya. Saya pernah diceritain itu, Pak Haji mungkin tahu ya, di depan UKI itu kan ada taman ya. Ada taman ya Bapak Ibu, di depan UKI pas belokan. Itu pernah, jadi itu sudah dipagar, itu dijebol terus sama orang. Ternyata itu jadi pesta LGBT. Ya, yang taman itu sekarang itu udah dipagar tinggi oleh Pemda. Termasuk yang ramai sekarang di puncak. Kan dihabisin tuh katanya. Ya, pedagang kaki lima. Bahkan saya tadi pagi dapat WA dari teman saya, hati-hati kalau jalan malam lewat puncak karena sekarang gelap. Gelap itu mulai ada pembegalan motor ataupun mobil. Kalau kita lihat dari satu sisi mungkin benar. Wah, jadi nggak aman. Tapi kalau lihat dari sisi yang lain, tahu nggak Bapak Ibu jadi tempat apa itu? Tempat mesum. Malam orang tinggal mampir, melakukan, selesai. Ngeri, itu menjadi tempat mesum. Dan pemerintah daerah mengambil satu tindakan, itu dibersihkan. Menghindari, Bapak Ibu pernah lihat itu kalau lewat puncak, villa, ada. Apa tuh artinya? Oh, nggak tahu ya. Habis kalau di sini udah sepuh semua. Yang pagi, tenang banget tuh. Oh, Pak Haji suka jalan ke puncak ya. Jadi kita lihat, jangan melihat kebijakan pemerintah dari satu sisi. Wah, tega banget tuh orang nggak boleh dagang. Dagangnya boleh, tapi penyalahgunaannya ini ya Bapak Ibu ya, dia tempat dagang tapi dimanfaatkan, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, nah inilah semoga menjadi satu renungan untuk kita. Mari kita menjaga diri kita, keluarga kita, menjaga apa yang diamanatkan oleh Allah sehingga ini tidak menjadi bumerang nanti di yaumil akhir. Dan kita berharap kalau kita bisa menjaga amanat yang Allah titipkan ini, Allah akan memberikan perlindungan. Kenapa? Karena kita sebagai pemimpin yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak perlu kita sibuk untuk dengan urusan orang lain. Sibuklah dengan apa yang akan Allah minta pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Dia gitu tuh. Dia gitu tuh. Nggak perlu Allah, kita tidak akan ditanya terhadap apa yang orang lakukan. Al-Baini tidak akan ditanya, itu Pak Haji Deni sholatnya benar apa kagak? Tidak Bapak Ibu. Kita akan ditanya semua yang menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Maka perbaiki diri kita. Semoga Allah senantiasa menjaga semua yang Allah titipkan pada kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jazakumullah khairan pada guru kita Al-Qur'an wa Musa bin Zudi, apa yang beliau sampaikan pada hari ini
Al-Imam Al-Adil, dan semua pemimpin bagi diri kita. Sudah dijelaskan tadi ada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab yang selalu melihat rakyatnya agar tidak kelaparan. Satu kisah untuk penutup nanti baru kita tanya jawab. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ketika hari raya Idul Fitri itu, dia makannya gandum yang basi. Ini anak Nabi sama mantunya Nabi. Jadi sahabat Nabi lihat kok orang pada senang-senang bergembira pada hari raya, ada satu keluarga Nabi, anak dan mantu Nabi yang hidup sederhana, ternyata lagi masak gandum basi. Dia lapor ke sahabat Nabi, ya Rasul, coba kau tengokin anak sama Nabi. Lihat beliau sedang memasak tapi kurang layak. Nabi buru-buru lihat mangkok mana, ternyata apa? Jadi dimasak oleh Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah adalah gandum yang basi. Nabi langsung meneteskan air mata. Apa kata Nabi? Ya Allah, surga untuk surga untuk surga untuk seorang anak Nabi yang ada jaminan ayahnya maksum masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memberikan syafaat pada anak keluarganya, bahkan kepada umatnya. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai ayah, bagaimana saya menyumbangkan hartaku, bagaimana saya mau menikmati hartaku sendiri, tapi sedangkan orang lain ada orang minta, orang yang mau kasih. Dari itu berkaca dari situ, seorang anak Nabi, seorang mantu Nabi saja hidup dengan sederhana, lebih melebihkan orang lain agar apa? Nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kisah yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh itu semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu masih ada waktu. Ini buka untuk sesi tanya jawab atau sharing. Kami persilakan para ibu atau bapak sekalian yang bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Kalau bicara tentang kepemimpinan itu kalau sampai memang cukup panjang. Saya akan bertanya tentang tadi peran seorang bapak, seorang kepala keluarga. Pada saat ini mestinya kepala keluarga itu mencukupi semua kebutuhan keluarga. Jadi cukup bapaknya bekerja, ibunya nanti sebagai ratu di rumah untuk pendidikan. Tapi dengan kondisi sekarang ini kadang-kadang bapaknya kurang keterampilan atau kurang mampu untuk juga malah justru istrinya ikut kerja di luar. Dan kadang-kadang penghasilannya lebih gede dari seorang suami. Apakah seorang suami yang memberi izin kepada istrinya kerja di luar itu menurut Ustaz seperti apa? Bolehkah memberi izin? Karena resiko istri keluar itu banyak sekali. Jadi banyak terjadi kejadian yang karena dia bekerja di kantor, punya anak akhirnya dia akan melenceng. Dan biasanya istri yang biasanya ada istri yang punya kemampuan begitu, itu di rumah juga merasa lebih tinggi daripada suaminya. Jadi risiko yang seperti itu bagaimana kita memilah ini boleh, ini tidak boleh, ini harus seperti ini. Itu saya kira cukup rumit juga ya sebagai kepala keluarga. Sehingga bisa kita yang kira cukup hati-hati dan juga melangkah ke dalam jalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulin atau ini Pak Haji? Jadi nanti saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, itu juga kita harus membangun. Jadi kalau semuanya minor, orang takut semua jadi pasti di balik itu juga ada keistimewaan. Itu suatu saat kita bahas.
yang perlu kita soroti Bapak Ibu yang saya hormati, fenomena sekarang ini orang bahkan tidak takut untuk jadi pemimpin. Lomba foto-foto dipasang, pilihlah saya, pilihlah anak saya. Padahal kalau sahabat Nabi zaman dulu dikasih jabatan itu bukan alhamdulillah, alhamdulillah sebelum itu saya dari mata, namanya berat. Ini sekarang ini coba dimanapun begitu, malah pasang. Ini saya gitu, jadi dihias begitu rupa, yang akhirnya juga muncul gambar itu bukan gambar asli, sudah diedit. Tidak catatan apakah itu dengan akhir zaman gitu. Dari saya jadi kepala sekolah juga takut belum bisa aja disuruh datang hari Sabtu, kadang sama nonton dari itu karena padahal sebenarnya keterbatasan itu juga mungkin saya aja ngomong kalau maksain bisa juga. Iya itulah, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini juga kita diusahakan bahwa tidak mudah jadi salah, tapi juga jangan takut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada lagi? Kita jawab dulu yang dua Iya. pertanyaan yang kita lanjutkan. Kalau Ustaz silakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama ini panjang pembahasannya nih. Menempatkan seorang istri untuk bekerja. Ya, moga-moga saya bisa menjawab dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapak Ibu, bahwa tanggung jawab mencari nafkah itu adalah tanggung jawab kepala rumah tangga, tanggung jawab suami. Bagaimana suami ini diberikan satu jabatan kepala rumah tangga. Kalau kepala itu berarti gimana Bapak Ibu? Nah, di atas dia yang mengatur tatanan rumah tangganya, peran istrinya, peran anaknya, dan seterusnya. Jangan jadi terbalik. Istrinya menjadi kepala rumah tangga dan sang ayah, sang suami bertekuk lutut di bawah sang istri. Ini akan terjadi pergeseran-pergeseran. Tidak ada di dalam Islam peran kepala rumah tangga itu digantikan oleh seorang istri. Kalaupun terpaksa istri itu harus bekerja, posisinya adalah dia sebagai tetap mau gajinya seberapa kali lipat dari suami, posisinya dia sebagai istri. Tidak ada satupun hadis yang memberikan pernyataan, menggambarkan bahwa ya istri boleh mengatur suaminya. Bahkan kalau kita tahu, kalau saja tidak menjadi masalah, aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud di hadapan suaminya. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah tanggung jawab untuk mencari nafkah tetap ada di seorang ayah, seorang suami. Akan tetapi karena kondisi saat ini, pengertian kondisi ini adalah darurat. Darurat itu diperbolehkan. Dengan catatan adalah apa? Nah, lagi-lagi ini panjang jadi pembahasannya. Kalau seorang istri ini bekerja membantu keuangan keluarga, tetap tidak menggantikan peran dia sebagai seorang istri, seorang ibu. Kerja, pulangnya jam 9 malam. Gimana kira-kira Bu? Udah capek. Boro-boro ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak. Nah, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bekerja, tempatkan posisi dia yang dia juga harus tahu saya perannya sebagai seorang istri. Itu tidak tergantikan. Jangan sampai terjadi kasus karena istrinya pulang malam,
ada lagi yang menggantikan. Kalau ada yang menggantikan, marah-marah dia. Dia tidak berkaca bahwa ternyata suaminya tidak diberikan pelayanan yang maksimal sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi adalah al-mar'atu mas'ulatun an royatiha, dia tetap diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diamanatkan, apa rumah dia, anak-anak dia. Kalau ini ditinggal, maka dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang diamanatkan ini. Jadi kalau misalnya dibilang tadi apa ini sudah pergeseran jadi peran wanita, apalagi ternyata penghasilan sang istri lebih besar dan dia cenderung merasa, oh saya lebih mampu, istri bisa beli mobil, suaminya masih motor butut. Gimana? Boleh nggak istri merasa? Tidak. Dia tetap kapasitasnya sebagai seorang istri. Sehebat apapun seorang istri, penghasilannya, penampilannya, maka tempatkan diri dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mas'ulatun, ya, yang bertanggung jawab terhadap rumah suami dan anak-anak. Dan itu tidak bisa tergantikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisi sang istri diperbolehkan ketika memang tidak mencukupi. Kalau dibilang mencukupi relatif dong. Ya, menurut dia udah cukup. Menurut saya nggak cukup. Ya, menurut saya gaji 5 juta cukup. Menurut dia 20 juta belum apa-apa. Apalagi ada yang 100 juta. Kenapa? Semakin bertambah penghasilannya, semakin berubah gaya hidupnya. Kalau gajinya 5 juta, makannya di warteg. Ya, gajinya 10 juta, makannya di rumah makan Padang. Gajinya 20 juta, makannya di mall. Jadi nggak pernah cukup. Nah, bagaimana? Tetap rambu-rambu yang harus kita lihat. Bagaimana tempat kerjanya jangan sampai menjadikan dia larut dengan nilai-nilai keislaman. Dia tetap bisa mengontrol diri dia. Kita tidak bisa pungkiri ya Bapak Ibu ya, ada pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh wanita. Ya, misalnya idealnya seorang dokter kandungan, itu harus seorang wanita. Dokter-dokter khusus itu idealnya adalah seorang wanita. Ya, kalau tidak ada wanita ini akan bermasalah. Nah, tapi bukan menjadikan hilangnya peran seorang istri dan ibu. Nah, ini tatanan ini yang harus kita kawal. Jangan sampai pergeseran zaman akhirnya tatanan rumah tangga rusak. Itu ya Bapak ya. Jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, pergeseran nilai-nilai. Tapi ketika kita kembali kepada Islam, insya Allah kita tetap terjaga. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM, betul sekali. Bapak Ibu, Allah memberikan amanat itu sebenarnya dalam rangka karena potensi dia. Seorang ayah ketika dia seorang laki-laki beranjak dewasa, dia sudah layak untuk dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga. Kalau dia tidak berani juga, maka Islam mengajarkan gimana? Kan ada Bapak Ibu pernah dengar kan? Jadi pernikahan itu ada yang statusnya menjadi wajib, ya, menjadi sunnah, menjadi haram. Haram kalau misalnya dia tidak punya kemampuan dipaksa untuk nikah. Ya, perilakunya nggak bagus, penghasilannya belum ada, dia belum mampu, dipaksa menikah itu menjadi haram. Menjadi wajib ketika dia sudah mampu, segalanya sudah cukup, itu menjadi wajib. Dan Allah memberikan potensi itu. Seseorang menjadi wajib mendapatkan amanah, dia mampu menjadi seorang presiden, dia mampu menjadi seorang gubernur, dia mampu menjadi seorang kepala sekolah, dia mampu.
Tapi ada rambu-rambu yang dikawal, yang diberikan oleh Islam untuk menjaga supaya dia tidak keluar dari amanah itu. Jadi bukan berarti ini menjadi takut, tidak. Allah memberikan, baginda Rasulullah SAW memberikan satu fasilitas apa? Para pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjaga semua yang diamanatkan oleh Allah, menjaga tangan kita. Yang susah nih jaga tangan ya Bapak Ibu ya. Jaga tangan, jaga mata, jaga mulut, dan jaga hati. Kalau ini kita jaga, kita adil terhadap apa yang Allah berikan, Allah akan memberikan fasilitas itu. Seorang suami, dia adil kepada istrinya, nggak gampang mukul istrinya. Ya, ini amanat dari Allah, saya jaga. Belum apa-apa, langsung main tangan. Belum apa-apa, langsung bicara cerai. Dikasih amanat, uangnya dipakai untuk berjudi, untuk minum-minum. Nah, ini yang kita tidak perbolehkan seperti itu. Nah, yang mengawal siapa? Kalau hukumnya hukum manusia nggak bisa. Hukum Allah yang tidak ada batasnya. Semua manusia sama. Maka ini yang akan mengawal kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap, kenapa setiap orang ada yang jadi kepala rumah tangga saja, atau ada yang dia bisa jadi RT, RW. Ketika beranjak dengan kepemimpinannya, itu memang Allah berikan potensi itu. Ya dilaksanakan, tapi bukan ini menjadi privilege. Ya, betul itu. Kalau para sahabat mendapatkan amanat ini, bukannya alhamdulillah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Khattab ketika pada satu kali dia mendapatkan minyak wangi, hadiah minyak wangi dari salah seorang raja, itu ditolak sama dia. Saking dia takutnya. Kenapa saya dikasih ini buat istri saya? Kalau bukan ini istri seorang presiden, kira-kira dikasih apa enggak? Enggak. Masa ujuk-ujuk kasih ke istri saya? Ya ini kan karena saya seorang presiden, saya dapat itu. Jadi saking menjaganya, mungkin bisa jadi boleh-boleh saja. Tapi itulah seorang sosok Umar bin Khattab. Takut dia ini tidak sesuai. Nah, rasa takut ini bukan didominasi hanya takut, tapi ada dibalikan dengan roja, harapan Allah memberikan balasan yang lebih baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Memang ini unik sekali, terutama yang pertanyaan bagaimana menempatkan seorang istri untuk bekerja. Ketika rambu-rambu ini dijaga, sang suami harus tetap kewajiban dia. Kalau dikatakan saya nggak punya kemampuan, itu tidak mungkin, kecuali memang dia sakit. Nah ini darurat sifatnya. Dan istri berangkat pun tetap dalam rambu-rambu apa yang ditentukan oleh Islam. Begitu ya Bapak Ibu, cukup? Ada lagi? Ya nggak apa-apa. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau minta pencerahan aja. Jadi Ustaz, tentang pernikahan itu ada halal. Ini Ustaz, prinsip saya ini sebagai kepala keluarga, sama kan perempuan. Prinsipnya cuma satu. Kalau kalian berkenan dengan cowok, dan kaya, dan nikah. Nah, sehingga zaman sekarang ini biasa. Saya sering bilang kalau takut ketemu dengan kampus, beri gitu bang mereka itu. Jadi sisi lain ada seperti itu dari saya. Dengan cowok dengan saya sedikit mengenai kedepannya sesuai sama Allah. Situasi kalau kita pencerahan apakah itu kalau saya paksakan, tapi saya takut gitu dengan tadi keadaan lingkungan yang biasa banget sebab bebas. Kekhawatiran saya kalau di luar kan saya nggak tahu masalah. Jadi saya tetap pencerahan juga apakah saya salah dari situ. Karena saya berharap kalau seandainya kalian menikah di luar serta halal nyaman, itu yang saya terakhir ke saya. Tapi istilahnya tadi mengatakan
aku nggak mau dijodohin ya. Tapi saya menjaga tadi hubungan sama Allah itu ada kekhawatiran yang jangan dari ini saya bilang tentang gepeng-gepeng ini dasar karena kita juga pun bisa kegoda juga dengan hal itu. Sekarang konsep ini prinsip itu apakah bisa dipakai untuk saya karena saya bilang saya berbuat swasta. Jadi kadang saya pengen saya punya teman dia agak bagus saya pengen itu karena saya biasanya digaji diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pembahasannya bergeser nih ya. Tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Bapak Ibu, jangan kita di ujungnya. Ini kadang-kadang kan kita ujungnya udah segala macam, tentunya di ujung. Nah ini yang memang biasanya Islam itu terakhir, dipakainya terakhir. Kalau sudah ada masalah gimana? Padahal Islam itu menjaga mulai dari awal. Dari hulu sampai hilir. Kita diajarkan mulai dari mencari jodoh. Ya, mencari jodoh, carilah jodoh yang baik. Kalau tadi saya sampaikan ada pernikahan yang wajib, sunnah, dan haram. Haram ini ketika sesuatu yang diminta oleh pernikahan ini tidak terpenuhi. Misalnya, contohnya, agamanya tidak sesuai, perilakunya tidak baik, yang menjadikan kalau ini dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam rumah tangga. Menjadi sunnah ketika dia sudah cukup segala sesuatunya. Menjadi wajib ketika apa? Lingkungannya kalau dia tidak menikah itu akan membahayakan diri dia. Saya punya teman tahun 89, 90 mahasiswa kedokteran. Saya lupa kalau nggak salah di tahun pertama atau tahun kedua dia langsung nikah, mahasiswa kedokteran UI. Saya tanya, kenapa kamu nikah? Untuk menjaga saya. Kenapa? Karena dia sering berinteraksi dengan pasien. Operasi, buka, segala macam. Itu saya nggak kuat. Jadi saya harus segera menikah. Orang yang seperti itu menjadi wajib dia untuk menjaga dirinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau dia tidak ada tuntutan itu, maka nikahnya menjadi sunnah. Dia sudah cukup umur, sudah ada penghasilan, sudah dewasa, itu disunnahkan. Kalau dia belum berani, maka apa? Fa'alaikum bisyam. Hendaklah dia menurunkan pandangannya, dia berpuasa. Nah, baru masuk di situ. Jadi mulai mengawal, menjaga, mencari calonnya. Memang kondisi zaman saat ini sudah sangat mengerikan. Mengerikannya apa? Pergaulannya. Ya, tadi ada istilah setan gepeng gitu. Jangankan anak muda, ya orang dewasa saja itu sudah terbawa. Dan kita kalau nggak ikut ngaji gini, Bu, aduh, ngeri. Kita bersyukur masih bisa. Makanya saya pengen nih, kok anak remajanya cuma satu, Ahmad doang gitu. Yang lain udah sepuh. Dua. Oh iya nih anak remajanya. Nah, ya, kita ajak yuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena kalau mereka nggak denger tausiah, mereka nggak ada kontrol. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau memang anak perempuan saya sudah mampu, sudah bisa? Yang kita lihat bukan langsung kita nikah, lihat juga calon suami anak saya ini layak enggak. Yang penting lu selamat gitu. Bukan begitu. Lihat dulu apanya? Agamanya. Sholat enggak dia? Kalau udah sholat, apa yang kita lakukan? Yang kedua apa? Lihat
keluarganya. Bukan lihat dia sudah berpenghasilan, Bapak Ibu. Bukan lihat dia sudah berpenghasilan. Pertama lihat pribadinya, ya. Yang kedua lihat keluarganya, silahkan nikahkan. Kalau masalah bekerja, itu yang penting dia punya potensi untuk bekerja. Ada kemauan untuk bekerja. Entah itu menjadi pedagang, entah itu menjadi apapun juga. Tapi dia sudah terjaga kepribadiannya dengan parameter kita pertama adalah sholat. Kalau sudah sholat aman, monggo silakan. Kita balikin. Nah, ayah mau kamu punya suami yang saleh, bisa menjaga kamu nak. Kenapa? Karena ketika ayah sudah membacakan akdun nikah, maka beralihlah tanggung jawab ayah kepada suamimu. Kalau suamimu tidak bisa memimpin, mengawal diri kamu, ayah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang sudah benar keislamannya baik, kemudian keluarganya baik, silahkan dinikahkan. Daripada udah jalan berdua, gendeng-gendeng kemana-mana, ini yang kita khawatirkan. Gitu ya? Sudah terjawab? Ya, insya Allah moga-moga lebih kurang. Karena kalau kita mau bahas ini nih, kita bergeser ke pergaulan. Ya, kita bisa bergeser ke pergaulan, Bapak Ibu, pergaulan remaja saat ini kalau tidak kembali kepada masjid, Masya Allah, ngeri kita. Ya, bahkan di masjid sendiri itu pernah ketangkep anak remaja masjid lagi buka HP nonton video porno di masjid. Jadi memang ini Ustadz Reza, kalau bisa ada pengajian remaja, ya kayak begini, ini remajanya pada kemana? Berarti masih pada di rumah atau tidak merasakan kenikmatan ketika dia berada di masjid. Ayo kita ajak anak-anak kita, khususnya yang remaja. Kalau yang sudah lengket dengan masjid, tinggal kita arahkan. Alhamdulillah kita sudah punya penerus kita yang akan menggantikan kita kalau kita sudah nggak ada. Ada lagi ibu-ibu mungkin? Ya. Silakan. Yang masalah nikah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz pencerahannya. Kalau tentang kepemimpinan, pertama sih saya tuh kesannya pemimpin enak banget ya gitu, ada jaminan gitu dari Allah. Ternyata pemimpin di situ kita juga semua menjadi pemimpin. Ustaz, yang saya ingin tanyakan mungkin di luar tema. Mohon penjelasannya tata cara sholat ketika orang itu misalkan sudah tidak mampu berdiri, tapi dia masih bisa berjalan. Kemudian kalau memang sudah tidak bisa berjalan, jelas mungkin kita langsung duduk gitu ya Ustaz. Kalau kita masih bisa berjalan tapi tidak mampu berdiri, bagaimana cara sholat yang dia lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW mengawal seorang Muslim itu dengan sholatnya. Al-farqu bainal muslim bainal kafir wal abdi, yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir itu adalah salat. Yang terakhir ditinggal itu adalah salat. Yang pertama ditimbang itu adalah salat. Kalau salatnya sudah benar, nanti ke belakangnya ini insya Allah benar. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang benar itu mampu mengubah seseorang, menjadikan seseorang itu dari perbuatan tanha,
fahsya wal munkar. Fahsya itu pernah saya bahas, ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang keji, berkata kotor. Itu adalah fahsya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika sholat seseorang itu benar, dia akan terjaga, mengontrol seluruh inderanya. Itu fahsya. Kalau munkar itu seperti berjudi, membunuh, maksiat, itu insya Allah moga-moga kita terjauh. Minimal dari fahsya saja. Ya. Kalau sholatnya benar, tapi kalau sholatnya belum benar, dia akan melakukan apapun. Kenapa? Karena sholatnya hanya sebagai untuk memenuhi kewajibannya. Makanya saya selalu mengatakan, ayo Bapak Ibu, laksanakan sholat dengan tumak ninah, dengan baik. Nggak ada itu namanya sholat tuh ngebut. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Apa? Masuk nggak memakna? Nanti kita bahas itu yang namanya suratul Fatihah itu. Baca, kita bahas Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa 2 jam sendiri kita bahas. Wah, enak. Jadi kalau Pak Haji Jakaria itu baca, itu kan nadanya kan lembut banget ya. Itu kalau beras Cianjur emang lembut. Orang masih beras gimana? Kalah lagi. Ya kan? Kalau kita paham arti dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya bisa sehat. Ya Allah, istri, anak masih bisa kita makan, masih. Itu indah banget. Jadi nggak mungkin seorang hamba itu melaksanakan sholat itu dengan ngebut. Rukunya set, ya capung cebok, baru begini. Ini apa? Makmumnya belum sampai ke lantai, imamnya sudah Allahu Akbar. Itu nggak tumakninah namanya. Nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu namanya mencuri dalam sholat. Apa yang mau dicari keburu-buru? Kalau memang kebelet ya laksanakan dulu kebelet, nggak usah jadi imam, gantiin. Ya, Ustadz Jakaria lagi kebelet. Aduh, saya kayaknya nggak nyaman nih. Udah, Ustadz Reza maju. Gitu. Saking kita supaya melaksanakan sholat dengan nikmat. Nah, termasuk ketika kita diberikan keterbatasan oleh Allah. Keterbatasan itu mulai dari kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau memang ada orang berdiri, tapi dia tidak bisa turun ke bawah. Kenapa? Karena lututnya bermasalah. Nah, dia bisa duduknya itu di kursi, sudah disediakan kan? Ada kursi, atau dia duduk di bawah. Saya ada teman itu, dia bisa naik motor, dia bisa jalan, tapi dia tidak bisa nekuk lututnya. Ya sudah, dia sholatnya begini. Maaf ya, nah, dia sholatnya begini. Kenapa? Lututnya sudah tidak berfungsi. Terus ada lagi sholat yang kita kan ada dua yang pada saat dari ruku ke sujud, ada yang tangan duluan, ada yang lutut duluan. Ada kejadian Bapak Ibu. Kenapa? Suami istri semalaman gak tegur sapa Pak Haji. Gara-gara pada satu kali suaminya pulang kemalaman, gak dapat sholat di masjid. Akhirnya dia sholat di rumah, sholat isya. Istrinya ngelihat suaminya turun lutut duluan. Sementara si istri kalau turun tangan duluan. Kagak pakai pendahuluan Mbak Bibu. Ayah sholatnya salah coba. Ada apa mah? Itu tadi turunnya lutut duluan. Ternyata apa yang terjadi? Akhirnya cekcok semalaman, kagak tegur sapa. Besoknya masih untung ngadep nanya ke salah satu ustadz, dijelasin dua-duanya ada riwayatnya. Yang ternyata si suami ngaji sama ustadz ini, si istri ngaji sama ustadz ini, kagak ketemu. Padahal riwayatnya dua-duanya ada. Jadi ibu menjawab pertanyaan yang tadi, silakan disesuaikan kondisi
tubuhnya seperti apa. Kalau nggak bisa duduk di di kursi, ya duduk saja di lantai. Artinya dia tidak sama sekali tidak perlu berdiri. Tapi kalau dia duduk di kursi, dia masih bisa berdiri. Jadi mulai dari berdiri begini, ya bersama jamaah yang lain. Nah, kemudian dia ruku masih bisa kan? Nah, pas turun gimana? Dia duduk. Kursinya sudah ditempatkan, kira-kira dia posisinya sudah duduk, ya, mulai dari sujud dan seterusnya, bangkit berdiri lagi dia. Kalau memang dia sanggup berdiri. Tapi kalau kadang-kadang dari posisi itu dia sudah nggak sanggup berdiri, ya sudah sampai terakhir dia duduk di kursi. Itu ya Bu. Kalau memang dari awal dia sudah tidak bisa berdiri, khawatir dia posisinya nggak nyaman, dari awal sudah. Terus ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu, ya. Ibu-ibu itu istri saya maksudnya. Seharian kerja itu bukan kerja di luar. Dari pagi, orang paling sibuk di dunia adalah seorang ibu. Ya, jangan kualat. Ya. Nah, masih ada emaknya, masih ada nih. Mana? Tuh, Masya Allah. Pokoknya disayang banget. Sorganya masih ada ya Ustadz Reza ya. Istri saya sudah kecapean. Kebetulan saya pulang agak malam. Saya selalu bilang, tungguin saya. Kalau saya perkirakan nggak sampai sini nih, jam 7 masih di Juanda, itu udah pasti saya ketinggalan sholat. Sampai sini 7:15 atau 7:30 udah pasti ketinggalan. Saya telepon, tungguin barengan. Kita berjamaah, saya berjamaah biasa. Selesai kan sholat sunat, Pak dia kan, dia nanya, boleh duduk nggak? Kenapa? Udah nggak kuat, capek. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Jangankan sholat sunat, sholat wajib kita udah nggak kuat. Nggak ada paksaan. Kenapa? Karena tujuan dari sholat adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Kaifiatnya sudah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, tapi ada keterbatasan yang tidak mungkin. Terutama ibu-ibu, ya, kondisi kakinya dan seterusnya. Silahkan, ya, disesuaikan dengan kondisi yang. Itu ya Bu. Cukup? Ada lagi emak-emak yang memang perlu, ya. Kalau kita masih kuat boleh enggak? Ya jangan, ya. Kalau memang sudah enggak mampu, insya Allah Allah paham bagaimana kondisi kita. Termasuk keterbatasan kalau misalnya kita udah enggak dapat waktu. Ini juga nih Bapak Ibu, terutama yang bapak-bapak yang masih bekerja. Kadang-kadang kita perkirakan nih, kalau saya pulang kagak dapat maghrib nih, udah pasti bablas. Namanya Jakarta, ya berangkat jam 5 itu nggak dapat itu. Saking kita sudah membiasakan qalbuhu mu'allakun bil masajid. Gimana caranya? Itu nilainya beda banget Bapak Ibu. Kita akan merasakan kalau kita sudah lengket, sudah biasa sholat berjamaah ke masjid, itu pasti orang itu akan membela-belain untuk mampir ke masjid. Apalagi dia punya kendaraan sendiri, entah itu bawa motor itu kan paling paling fleksibel kan. Nih udah masuk maghrib, dia sudah tahu nih masjid tempat saya mampir itu indah sekali dan Allah akan tersenyum melihat seorang hamba yang mendekati dia, ngebela-belain dalam kondisi apa? Dia melaksanakan sholat. Tapi itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Pembiasaan dari awal. Kalau hati kita sudah lengket dengan masjid, kita akan mencari masjid Bapak Ibu. Ya, kalau di Indonesia insya Allah aman lah. Ya gampang masjid di mana-mana. Nah kalau kita bergeser, nggak usah di Indonesia. Bergeser kemana? Ke Bali. Wah udah mulai jarang gitu kan. Kita bergeser kemana lagi? Ke Singapura. Nah itu udah susah. Ya, jadi kita bersyukur nggak ada alasan kalau kita tidak ke masjid kecuali ada uzur. Cukup? Ya, semoga ini menjadi kekuatan buat kita. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar sisa usia kita senantiasa dituntun, dikawal, dibimbing ya dalam keriduan, dalam sesuatu yang memang bagian dari
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada Ustaz Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dalam bahasa hari bermanfaat untuk dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala dalam rahmat Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وفي اسوء القضاء يا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم.